tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi Sultan Syahrir dari golongan muda mendengar kabar ini melalui radio BBC. Ia segera memberitahu peristiwa tersebut kepada golongan muda. It would probably be with us. We've been kept a number of times since then without getting it, but now it is here. Assalamualaikum saudara-saudara. Waalaikumsalam. Saya membawa kabar bahagia untuk kita semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu karena kota Nagasaki dan Hiroshima telah dibom oleh sekutu. Kamu jangan berbohong. Saya tidak berbohong. Saya mendengar langsung dari siaran radio BBC. Sudah, jika semua itu benar, mari kita ajukan rapat bersama pemuda lainnya untuk membahas rencana kemerdekaan negara kita. Ayo kita laksanakan. Ayo. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda yang dipimpin Syarul Saleh mengadakan rapat di Gedung Mikrobiologi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 Jakarta. Jadi begini, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu berarti terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kalau begitu, kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan bentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proses kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, kita semua harus sepakat menolak hadiah kemerdekaan dari Jepang dan kita harus menyusunnya sendiri. Yang Anda katakan benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Kalau begitu, mari kita meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali, kalau begitu, Darwis, Wikana, dan Syahrir harus pergi ke kediaman Soekarno. Saya dan pemuda lainnya akan memerintah pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Baiklah, kalau begitu, kami pamit undur diri. Selanjutnya, Darwis, Sultan Syahrir, dan Wikana tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa? Apakah Bung Karno ada, Bu? Kami ingin bertemu dengannya. Ada hal penting yang kami bicarakan. Baik, mari kita sana. Sepertinya kita harus segera bertindak. Kita harus sabar dulu. Kang Mas, ada pemuda katanya ada hal yang ingin disampaikan. Oh iya, bawa mereka ke sini. Baik, Kang Mas. Kira-kira ada apa mereka ke sini? Aku juga belum tahu. Apa kabar, Bung? Baik. Ada hal yang ingin kami bicarakan tentang keinginan kami untuk Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya karena Jepang telah kalah. Karena ini adalah kesempatan yang baik bagi kita semua. Benar, Bung. Kota Nagasaki dan Hiroshima telah dibom. Jepang telah kalah. Kita harus menolak kemerdekaan dari mereka dan kita harus memproklamirkan kemerdekaan kita sendiri. Apakah kalian tidak terburu-buru, sedangkan berita kekalahan Jepang masih dirahasiakan dan diragukan? Kita harus memberikan kesan kepada dunia bahwa Indonesia bukan bentukan dari Jepang. Bung harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita dan secepatnya. Kita harus sabar dulu Untuk apa lagi, Bung? untuk memastikan semua ini. Bung harus segera melepaskan diri dari mereka. Nippon masih kuat di sini. Nippon telah kalah. Nippon masih bisa angkat senjata, Syahrir. Cukup. Tidak ada gunanya kita merayakan ego kita masing-masing. Dan tidak penting untuk sekarang kalah atau tidak. Yang terpenting kita harus menjaga situasi ini agar tidak kacau sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Hidup yang tidak dipertahankan, tidak ada yang perlu dibenarkan. Tunggu dulu. Setelah kepergian Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis, golongan muda yang lainnya tiba di kediaman Soekarno. Mereka bermaksud mendesak Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi usaha mereka tetap gagal, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya. Para golongan muda bergegas untuk meninggalkan kediaman Soekarno. Kemudian para golongan muda segera mengadakan rapat di Jalan Cikini nomor 71 untuk membicarakan masalah ini. Apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta masih tidak menyetujui usulan dari golongan kita. Apalagi mereka masih tidak percaya dengan adanya berita kekalahan Jepang. Bagaimana kalau Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan keluar Jakarta saja? Apakah kalian setuju? Tapi bingungnya mau diasingkan kemana?
Bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Di sana kita dekat dengan pengusatan peta dan keamanannya terjamin. Saya setuju dengan pendapat Anda. Jadi kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, bagaimana kalau besok subuh? Tepatnya pukul berapa? Jika pukul 4, bagaimana? Setuju. Hasil rapat tersebut, para golongan muda memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4, golongan pemuda menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk membawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami tidak bermaksud mengganggu waktu Ibu, tetapi kami ada hal penting yang harus kami bicarakan dengan Bung Karno. Baiklah, tunggu sebentar. Ada apa ini? Kami diutus untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Mau dibawa kemana kita ini? Karawang, Bung. Memangnya kenapa kita harus dibawa keluar kota? Agar terhindar dari pengaruh Jepang. Bagaimana kalau kami tidak mau? Apakah ini penting? Sangat penting, Bung. Ini bukan waktunya untuk berdebat. Cepat ikut kami. Baiklah, tapi tunggu saya berpamitan dengan Fatmawati dulu. Baiklah. Kang Mas pamit dulu. Kang Mas harus pergi dengan pemuda itu ke Karawang. Bolehkah saya ikut? Saya merasa akhir-akhir ini perasaan tidak enak tentang Kang Mas. Baiklah, ayo cepat.